Dari tahun ke tahun, volume kendaraan semakin banyak, sedangkan jalan nasional semakin padat. Lalu, apa sih solusinya? Solusinya adalah pemerintah membangun jalan tol. Apa sih sebenarnya jalan tol itu? Jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan yang tujuannya untuk mempersingkat jarak dan waktu. Namun, pengguna jalan tol dibatasi untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Bebas hambatan bukan berarti bebas dan tidak ada aturan. Ada loh aturan yang berlaku di jalan tol, seperti yang tercantum pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Nah, udah paham kan apa itu jalan tol? Sekarang ikut aku yuk, kita jalan-jalan di jalan tol dan ku beri tips-tips berkendara aman di jalan tol. Tapi, ntar dulu deh. Terus, sepatu. Habis itu, bentar. Maju! Tetap harus pakai masker kalau keluar rumah. Terus jangan lupa nih hand sanitizer di kendaraan kalian semua. Oke, let's go. Sebelum melakukan perjalanan, selalu periksa kelayakan kendaraan kita terlebih dahulu, mau jalan jauh atau dekat. Mulai dari cek level oli, jangan sampai kadar oli kurang atau berlebih, dan juga oli harus dalam kondisi baik dan siap untuk perjalanan jauh. Kemudian cek air radiator apakah cukup dan dalam kondisi baik. Lalu cek minyak rem, wiper fluid, dan filter udara. Nah, setelah itu cek apakah ban yang kita miliki dalam kondisi baik dari tread yang masih tebal, dan pastikan tekanan angin cukup. Yang terakhir nih, pastikan saldo etol kamu cukup ya. Nah, udah jalan nih, let's go. Nah teman-teman, kita udah mau deket sama gerbang tol nih. Siapin etol kalian ya. Lalu kalian tap di mesinnya. Selesai tapping, tetap jangan lupa hand sanitizer. Aman. Banyak hal kecil di jalan tol serta aturan yang diterapkan oleh pengguna jalan tol. Karena jalan yang bebas hambatan bukan berarti tidak ada kecepatan minimal dan maksimal. Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan diperkuat peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara penetapan batas kendaraan pada pasal 23 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Selain batas kecepatan yang harus dipatuhi, kita juga harus jaga jarak dengan pengendara lain. Ada banyak metode, salah satunya adalah prinsip 3 detik. Dalam kecepatan yang dibilang tinggi tersebut, para pengguna tol harap menjaga jarak. Menurut teori defensive driving tentang prinsip 3 detik, bayangkan suatu mobil yang melaju melewati titik acuan dan hitung berapa detik yang dibutuhkan mobil kita untuk melewati titik yang sama. Jika lebih dari 3 detik, maka kita ada di jarak yang aman. Lalu di jalan tol, minimal dapat 2 jalur, lajur kiri dan kanan. Bukan berarti kita bebas memilih semau kita, atau bahkan mengemudi di tengah-tengah marka jalan. Jalur yang ada di kiri adalah jalur untuk berjalan lambat, yaitu dengan kecepatan minimal 60 km per jam. Jalur yang ada di sebelah kiri ini juga diperuntukkan untuk truk, bus, serta kendaraan pribadi yang berjalan lambat. Sedangkan jalur yang ada di kanan ini adalah jalur untuk mendahului kendaraan dan untuk kecepatan tinggi. Ada pula jalur yang terletak paling kiri, namanya bahu jalan. Tapi, apakah boleh bahu jalan dipakai untuk seperti ini? Ya nggak boleh. Bahu jalan dipergunakan untuk keadaan emergensi dan bukan untuk istirahat. Atau keadaan bukan emergensi, apalagi mendahului kendaraan lain. Nah, selain aturan-aturan tadi, ada juga beberapa hal yang teman-teman nggak boleh lakuin. Misalnya, teleponan dan juga makan sambil nyetir. Halo sayang. Kayaknya aku udah lama nih nyetirnya. Gimana kalau kita istirahat dulu? Ayo. Di rest area ini, kita bisa beristirahat, meregangkan otot,
atau juga bisa mengisi perut kita di restoran-restoran yang tersedia di rest area ini. Jadi teman-teman, dengan berkendara aman, kita turut ambil bagian dalam mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, sehingga kita bisa mengurangi lagi angka kecelakaan di tahun 2020 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya Christian, yuk pengendara bijak dalam berkendara di dalam tol. Karena satu langkah kecil pun kalian bisa menyelamatkan diri Anda sendiri dan pengendara lainnya. Dari saya, sampai jumpa.